Jadi AK47 ini secara kekeluargaannya erat. Ya, bukan dalam kicau aja, di luar jam kicau juga kita selalu komunikasi. Kalau di lapangan, ini aku lebih sedikit. Fisiknya itu memang itu. Iya. Semua orang paham begitu. Kalau kita paham, ya dia paham apa? Dia paham. Kalau orang tua ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita terbentuknya AK47 awal mulanya ya. Kita memang main di dunia kicau mania ini sudah lama lah, sekitar tahun 90 ya. Jadi kalau sekarang tahun 2001 itu sekitar 31 tahun ya di kicau mania. Nah, tapi berjalannya waktu kita masih hobi lomba ke sana, lomba ke sini. Hal contohnya, kita main di Ragil BC, kita main di Dedewan, kita main di Loreng, kita main di RBS, terus kita main di Portius, kita main di MBC, kita main di Koko, kita main di Usman, kita main di Kalbu, ya, kita main di Sangka Buana, kita main di Kentung, ya. Banyak. Mungkin masih banyak yang tidak kita sebutkan satu-satu. Yang jelas intinya kita silaturahmi waktu itu ke semua EO gantangan se-Jabodetabek. Nah, dari berjalannya waktu sekitar tahun 2018 ya, kita mencoba untuk membantu suatu tim gitu ya. Yaitulah terbentuk AK47. Ya, satu, kita tujuan utama dibentuk tim AK47 ini, kita punya misinya satu, untuk menyatukan semua kicau mania. Ya, walaupun tim kita lain, tim kita berbeda, ya, tetapi tujuan kita sama, hobi kita sama, ya, yaitu satu, biar kita kompak, biar kita solid, biar kita bersatu, yaitu kicau mania Indonesia. Nah, untuk kita request anggota AK47, kita waktu itu berjalan hanya berdua, ya, yaitu yang saya angkat sekarang jadi Waka AK47, yaitu Pak Winsi, ya. Berjalannya waktu atau singkatnya waktu, ya, kita membuka ke siapapun yang mau masuk AK47 dipersilakan dengan satu syarat, dia tidak mempunyai organisasi lain. Suatu contohnya, dia sudah mempunyai tim, masuk ke AK47, kita tolak. Terkecuali dia belum mempunyai tim, masuk ke AK47, kita proses. Jadi kita biar kelihatan atau kita secara perencanaannya, pelaksanaannya, kontrol dan tindakannya, antara atasan dan bawahan, kita selalu komunikasi, ya. Maupun kita melalui pihak WhatsApp atau WA. Jadi intinya, kalau seandainya ada anggota AK47 itu silaturahmi ke EO lain, kita harus mendapat tembusan. Ya, kita membebaskan, silakan mau main di mana aja setiap EO dipersilakan. Tapi satu, jaga sopan santun. Ya, kita harus dapat tembusan. Arti mendapat tembusan itu, jadi kita tahu nih anggota kita posisi ada di mana kita tahu. Ya, tujuannya itu. Jadi kita mempunyai misi dan visi. Ya, untuk kedepannya kita tetap
akan silaturahmi ke semua EO, karena semua kita ini saudara, ya. Jadi tujuan kita satu, kita mencari persaudaraan. Yang keduanya, kita memperlebar AK47 itu sejauh mana misi dan visinya itu apa, ya. Jadi intinya satu, mencari persaudaraan, kedua, kita mengembangkan hobi kita, yaitu di Kicau Mania, khususnya cuca hijau. Begitu. Saya selalu memberikan ujangan atau himbauan ke semua anggota, khususnya anggota AK47. Saya sering berulang-ulang kali berbicara, kita bermain burung itu tidak hanya seperti orang bernyanyi. Semua orang itu bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyanyi. Begitu juga burung, pasti semua bunyi, tetapi tidak semua burung bisa menjadi prestasi. Jadi masalah juara tidak juara itu hal yang layak, hal yang wajar. Seperti juri mengadakan suatu saat ada kesalahan, ya kita harus memaklumi karena kita semua saudara. Kita bisa begini, itu semua karena juri. Kita tahu kelemahan burung kita tahu materi, itu semua juri. Ya, jadi kita berterima kasih untuk semua juri, untuk semua EO yang sudah memberikan tempat untuk hobi kita. Mari kita saling jaga, ya. Saya selalu menekankan ke anak AK47, bila mana kita main keluar silakan. Yang penting satu, jaga sopan santun. Ya. Yang kedua, memberikan tembusan ke pihak atasan atau wakil atau waka atau keamanan, posisi di mana. Jadi AK47 ini secara kekeluargaannya erat. Ya, bukan dalam kicau aja, di luar jam kicau juga kita selalu komunikasi. Oh, sangat pasti karena tim AK47 ini adalah grup ya, suatu grup, satu tim Kicau Mania, terutama adalah burung cica hijau. Jadi kita kalau dalam satu tim, kita minimal kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya saudara. Dan di AK47 ini saya lihat tidak hanya untuk permasalahan burung, ternyata dari segi sosial, dari segi persahabatan, dari segi silaturahmi, ini yang penting buat kita. Nah, setiap AK47 mengadakan lomba, kita ada perintah dari komandan satu titik. Ini pertama kita akan mendukung para IO yang membuka lomba-lomba burung ya di sekitaran Bekasi Raya lah. Jadi tim AK7 kita akan bersama-sama atau sering kita sebut dengan satu titik. Artinya kita pertama kita meramaikan IO, yang kedua tentunya kita akan bergabung dengan tim-tim lain, bukan dari segi kehebatan, tapi kita bersilaturahmi. Untuk juara itu masalah burung relatif. Cica hijau kalau kita punya burung yang juara, kita ya alhamdulillah. Kalau kita bersama-sama, intinya kita adalah silaturahmi dalam suatu tim di AK47. Kita silaturahmi yang bersama-sama dalam suatu lembaga penghobi burung di sekitaran Bekasi Raya. Harapan pertama adalah AK47 tentunya semakin berkibar ya, semakin lebih banyak, semakin banyak setiap hari itu anggota AK47 semakin bertambah. Kita berharap ada juga dari teman-teman luar mungkin yang ingin bergabung ke AK47, kami persilahkan gitu. Yang tentunya kita berkibar dalam arti kita dalam hal Kicau Mania, kita bersama-sama, hal yang positif dan kita bersosialisasi seperti itu. Moto dari 47 adalah angin dari timur, angin dari barat, kita bersama-sama bersatu untuk menjadi saudara. Salam dari saya Edi Sukhoi AK47. Burung saya jawarannya namanya Sukhoi. Kesulitannya untuk tim sangat kekeluargaan banget, makanya saya ikut gabung ke AK47. Ya, suka dukanya di saat
burung kagak jalan. Ya alhamdulillah kadang jalan, namanya cicak itu Pak, kayak gitu. Ya melalui kita kan ada satu itu namanya grup. Kadang kita mau kumpul di mana, satu titik di mana, baru kita kumpul bareng-bareng kayak gitu. Ya untuk motivasi harus tetap semangat dah untuk Kicau Mania, khususnya buat cicak hijau ya, harus semangat. Saya anggota ke-47 itu orangnya ramah-ramah, baik, secara keluargaan itu sangat ketat lah, luar biasa lah buat saya. Saya nggak tahu sama sekali, intinya dia pas saya awal ketemu itu di gantangan gitu, orangnya ramah-ramah, tetap nyapa, saling berbagi ilmu dan lain-lain. Pengurusan AK-47-nya alhamdulillah baik, sama gimana itu buat saya. Pokoknya nggak ada kata-kata lain lah buat saya. AK-47 itu pengurusnya oke banget. Yang jelas untuk saling jalin silaturahmi. Jadi untuk menambah teman, kawan, sesama Kicau Mania di seluruh EO, kita jalin silaturahmi untuk persaudaraannya. Solidaritas antara anggota dan pengurus ya selalu seperti berkomunikasi lewat jaringan media kita yang sering kita pakai WA. Nah, jadi dari komandan ke anak buah selalu di koordinator untuk main dalam satu titik apabila ada event-event terbesar. Tapi kalau event-event yang kecil ya cenderung untuk memisah, karena semua EO kita anggap sebagai kawan semuanya. Satu, untuk mengembangkan hobi kita, terutama jagoan saya Cokro. Cokro AK-47 ini udah lumayan dikenal di masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya Cokro akan lebih aktivitas lebih bagus lagi, dan PR-PR Cokro bisa tak rapikan supaya maksimal kembali. Ya, AK-47 ini selalu solid, rukun, dan selalu dikenal di seluruh Kicau Mania. AK-47 selalu yang paling di AK-47 itu solid Pak. Ya mau ada masalah apa juga kerangkul. Udah gitu orang-orangnya asik-asik walaupun udah pada tua Pak. Keluarganya kompak Pak. Nah kekompakannya. Ya kita saling berkomunikasi, menghormati lah. Mau muda mau tua juga kita harus saling berhormat lah. Ya kita saling sharing lah, tanya-tanya sama teman gitu soal gimana caranya juara, cara melawatnya. AK-47 jos.